bi ni'matil imani wal islam wa kafa bi hikma min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, diantaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Dialah Nabi Rasul yang awal pada ruh dan akhir pada jasadnya, penutup segala Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau, yang tidak lain Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita pengikut setia beliau sampai akhirul hayat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, ya pertama kami mohon maaf dulu agak seret-seret ini, yang namanya fisik. Alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan hadir. Jadi kalau agak tidak jelas, suaranya agak pecang atau parau, mohon dimaklumi. Ketahuilah bahwasannya kita dihidupkan Allah di alam dunia ini tidak kekal dan abadi. Kelak suatu saat nanti kita akan menemukan ajaluhum kita. Dalam istilah umum, tatkala sakratul maut itu tiba, apa yang harus kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau pendapat umum fikih, yaitu tiada lain iman dan amal perbuatan. Betul? Namun yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin iman dan amal baik itu kita serahkan kepada Allah, sementara kita sendiri belum pernah mengenal Allah? Itu pertanyaannya dengan diri. Maka kita ini belajar tauhid ini, sesungguhnya tauhid ini bukan berarti meninggalkan ibadah wajib dan sunnah yang disyariatkan Nabi kita Muhammad, tetapi tidak lain adalah untuk menyempurnakan ibadah itu sempurna pada rukunnya, sempurna pada hakikatnya, sehingga betul-betul ibadah itu tatkala kita berserah diri kepada Allah dan kita betul-betul merasakan, menyaksikan memang Allah itu sekarang ada, dekat dan nyata. Tatkala sakratul maut pun tetap ada dan nyata. Sampai meninggalkan dunia, Allah itu tetap nyata. Karena tidak dapat diingkari, tiap-tiap saudara kita meninggalkan alam dunia ini, diumumkan pengurus masjid mushola berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sesungguhnya dari Allah atau sesungguhnya milik Allah atau kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kembali kepada Allah. Nah maka jangan salah dalam berpikir, tauhid ini untuk menyempurnakan setelah tahu Allah, ibadah kita wajib dan sunnah. Karena sebagaimana kita pahami dan kita sepakati, baik di kalangan awam, para ustadz, para kiai yang ahli, para mubalighu, para ulama pada umumnya, sepakat syarat sahnya beragama Islam itu rukun yang pertama mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Namun alangkah lebih baik dan abdulnya kalau ikrar itu dengan lisan, tasdik dalam hati, dan nyata juga pada perbuatan. Dan kita ini terkadang-kadang memang maharat tajwidnya sudah betul, terjemahannya kita sudah tahu, namun hanya lisan saja dan diyakini saja. Perbuatannya benar pada umum itu kemudian ibadah. Arti perbuatan itu luas sebetulnya. Kalam itu sudah perbuatan, pandangan sudah perbuatan. Maka kalau kita mengambil kelima syahadat dalam rukun Islam, syarat sah beragama itu mengikrarkan 2 kelima syahadat. Betul, sudah beragama Islam, tetapi belum mencapai hakiki Islam yang sebenarnya. Maka tidak jarang di antara kita sudah mengerjakan rukun Islam 1 bahkan sampai 5. Terkadang-kadang tatkala dihadapkan Allah dengan semua gelombang qada baik itu disebut dengan takdir baik atau buruk, kita sering berpaling daripada qada itu. Artinya tidak menerima. Yang buruk kita tidak menerima, berkeluh kesah. Yang baik kita selalu kurang. Nah maka oleh karena itu wajib ain kita memahami makna syahadat. Kita memahami makna syahadat dalam malam ini ya. Biar puasanya atur yang lain-lainnya, sholatnya. Saya yakin betul Bapak Ibu jemaah sekalian, baik ikhwan atau jemaah yang sudah ikut dalam thariqah tauhid atau belum. Bahkan anak-anak TK pun sekarang semuanya sudah hafal 2 kalimat syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semua kita sudah tahu terjemahannya. Inilah persepsi pandangannya yang agak berbeda. Kebiasaan kita itu arti, itu terjemahan sebetulnya. Maka diterjemahkan dalam bahasa kita Indonesia, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Kan paham semua ya. Tetapi makna tersirat daripada terjemahan itu yang sering tidak kita renungkan dan tidak kita kaji. Maka kita ini mengkaji sifatnya, atau dengan kata mentafsirkan. Asyhadu itu kalau dalam ilmu nahunya dari kata syahida. Artinya itu menyaksikan. Menyaksikan Allah. Arti menyaksikan Allah itu bagi kita artinya mengenal Allah yang kita pertuhankan, yang kita ibadati, yang kita sembah. Tidak ada sekutu baginya kecuali Allah, zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah zat yang tiada serupa dan tiada seumpama. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Lah kalau dari kata syahida menyaksikan zat Allah, Allah Tuhan kita itu zat sebetulnya namanya Allah.
Banyak namanya itu belum. Ada 99 yang terkenal di Quran kan asma. Cuman nama Ismul Azamnya lapas Allah. Maka nama zat itu apabila kita sebut namanya Allah. Sebetulnya apapun kalimat thayyibah itu, baik kalimat tauhid la ilaha illallah atau Allah atau Allahu Akbar, subhanallah dan lain sebagainya yang di luar ayat 99 asma 99 itu, tetap semuanya nama Allah. Kembali ke kata syahidah. Jadi kalau katanya menyaksikan Allah, artinya mengenal Allah yang bukan bentuk dan bukan rupa, yang senantiasa nyata, ada, dekat kepada tiap-tiap diri kita, tapi zat itu tunggal ya, bukan banyak. Maka dikatakan Allah itu zat yang maha besar, zat yang maha suci, zat yang maha luas, latifur khabir, wallahu bikulli syai'in muhit, dan dialah Allah yang meliputi seluruh alam. Itu zatnya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad diparduainkan untuk mengenal wajah zat Allah itu sebetulnya. Diparduainkan. Hukumnya begitu. Jadi kalau belum kenal Ustadz apa tidak sholat? Salah. Tetap biasa ibadah. Tapi sekarang kita berjuang bagaimana untuk mengenal zat Allah itu, karena dia ada, nyata dan dekat. Dialah zat yang pasti ada, awal tiada bermula, akhir tidak pernah berkesudahan. Dialah zahir, dialah batin. Huwa awal wal akhir wa zahir batin. Lah artinya kalau ada cara berpikir dalam kelima syahadah, maka kalau dalam zaman abad 14 para aulia Allah di Jawa, sebenarnya dari abad 11 sudah ada di Sumatera, cuma tenggelam saja. Maka disebut dengan istilah Jawa kelima sodo, mengerti hakikat dua kelima syahadat. Kita ini hafal bacaan dua kelima syahadat. Lah artinya kalau wajib ada, pasti ada Allah itu yang berdiri sendiri, Qiyamuhu ta'ala binafsi dalam sifat 20. Artinya kalau ada wajib bisa dikenal. Bisa dikenal. Mustahil yang wajib ada tidak mungkin tidak dikenal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bermula orang yang beragama, bermula orang yang berakal itu mengenal, menyaksikan Allah yang senantiasa ada dimanapun kita berada. Baik pun di kantor, di pasar, di rumah, di kebun, di jalan. Barang siapa sudah menyaksikan wajah Allah, maka akan tumbuhlah sifat Rahman Rahim pada dirinya, penuh dengan kasih sayang, sifat lembut, latiful khabir, sifat saling menghargai satu sama lain, baik pun antara agama, sesama agama, bahkan menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit. Nyambung? Agak hilang pileknya tadi. Memang modelnya nian, jadi kapan mulai gak ngilang dewe. Nah tinggal kita bertanya sekarang dengan kita ini umat Nabi Muhammad loh. Maka tidak mudah, tidak cukup hanya dengan ibadah saja. Bagaimana begitu Ustaz? Iya. Ya kalau kita ibadahnya belum mengenal Allah, sah ibadahnya, tapi terkadang-kadang tidak merubah sikap kita di hadapan Allah tatkala berhadapan dengan qada. Itu saja perbedaannya di situ. Kalau sudah mengenal Allah, dia tidak pernah bertanya tentang yang datang itu, apalagi minta dirubah, tidak. Karena dia sudah meyakini betul ini sudah suratan takdir istilah kita. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, sudah ada janji kita kepada Allah. Baik, takdir yang baik dia tidak bangga, takdir yang buruk seseorang itu tidak bersedih kalau sudah mengenal Allah. Terakhir yang disebut dengan musibah umum itu dan kematian. Bahkan kematian pun bagi orang yang sudah mengenal Allah itu suatu kedamaian dan kebahagiaan bagi dirinya. Tapi bukan cari mati ya. Maka wajib
Ini kita kaji syahadatnya. Nah tinggal kita bertanya, sudahkah kita menyaksikan, artinya itu mengenal Allah. Maka kalau dalam ilmu usul sebetulnya kalimat pertama dalam syahadat itu dinamakan, kalau untuk Nabi ini dengan Rasul itu namanya syahadat Rasul. Kalau kita ini namanya syahadat hamba sebagai umat. Kenapa begitu? Ada yang terbalik kan? Itu kan syahadat Allah, kesaksian Allah. Ya itu keliru sebenarnya, bukan salah. Kalimat pertama syahadat Rasul yang berkata menyaksikan Allah, mempertuhankan Allah sebagai Tuhannya, maka Allah ijab kabul angkat saksi atas diri Rasul itu, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu benar utusanku, utusan Allah. Nah jadi kita nih, kalau itu Nabi, bagaimana untuk kita makna syahadatnya? Artinya syahadat hamba. Dan kala betul-betul kita sudah mengenal wajah Allah, Allah angkat saksi pada diri kita, engkau adalah hambaku, dalam makna kepada kita. Tidak pajak jadi Rasul, tidak bisa jadi Rasul. Kita sebagai hamba. Maka disebut hamba Allah, kan? Jadi istilah hamba Allah itu nak mengenal Allah dulu, baru Allah akui sebagai hamba. Yang sering terjadi pada kita mengaku sebagai hamba, ya kan? Wallahu alam, Allah sudah mengaku belum kita sebagai hamba. Ya tinggal bertanya ini, sudahkah mengerti makna syahadat? Nah untuk mencapai pengertian makna syahadah tadi, kalimat pertama ini nanti yang keduanya. Yang pertama dulu kita urusi. Jalan ilmunya sudah ada, Allah nyatakan pada tiap-tiap diri kita melalui para ulama, melalui Alkitab, Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran dikatakan wapi ampusikum apalah tubsirun, telah ada pada diri kamu, kata Allah, kenapa tidak kamu perhatikan? Betul. Maka dalam sifat 20, mungkin orang tua kita, kakek, buyut kita pernah cerita tentang sifat 20 pada kita dulu kan. Sifat 20 itu jalan ilmu untuk mengerti makna syahadat, kalimat syahadat yang pertama sebetulnya. Yang mana yang ada pada diri kita semuanya sama, tidak ada beda. Yang berbeda itu sifat bentuk jasad kita, yang disebut dengan sifatullah, yaitu sifat ma'ani namanya. 7 sifat ma'ani: kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, basar, kalam. Semua kita sama, itu tidak ada bedanya. Cuman pengertian dan sudut pandangnya mungkin yang berbeda. Kudrat, kuasa Allah. Irodat, kehendak Allah. Artinya sifat itu tidak bisa berkuasa. Itu sifat mananya? Tidak bisa berkehendak tanpa dengan zat qadirun muridun Allah. Nah kalau kuasa kehendak itu milik Allah, punya Allah, artinya bagi diri kita ini yaitu lemah atau fakir atau doib. Maka kelimanya la haula wala quwata illa billah. Artinya tatkala kita merasa ada kuasa, bisa berkehendak, maka ini mengambil qadirun muridun Allah. Sementara kita sebagai makhluk yang hina, yang doib, yang apa, tidak mampu menciptakan kudrat dan irodat itu. Tetapi nyata pada kita. Nah kita datang ini kan dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Yang ketiga hayat, artinya hidup. Sifat itu hayat itu tidak bisa terzahir atau nyata tanpa dengan hayyun zat Allah. Artinya yang hidup ini hanya bagi zat Allah. Tidak ada kita bisa atau mampu menciptakan hayyun. Tetapi hayat ini, hayyun ini nyata pada kita kan. Hidup ini. Maka hidup ini hidup Allah, bukan milik kita.
Kalau bahasa umum syariat, ini titipan Allah. Betul. Yang penting ngerti. Atau amanah Allah. Betul. Atau hidayah Allah. Betul. Jadi kalau dalam ilmu ma'rifat tidak ada berbantah kalau sudah ngerti. Betul semua kalimat. Yang penting ngerti. Kita ambil yang umum saja, titipan. Kalau titipan Allah, maka maknanya jelas itu bukan milik kita. Pertanyaannya dengan diri kita, kenapa kita merasa memiliki kuasa kehendak dan hidup? Artinya kalau kita merasa memiliki, kita sudah merampas haknya Allah. Haknya Allah. Hebat tak kita? Allah kita rampas kan? Makanya kita sembahyanglah benar, puasanya betul, zakatnya betul, sedekahnya betul, umroh hajinya betul. Tapi sifat iri, dengki, hasud, dendamnya terus berjalan pula. Ngapo? Kena ibadah kita merampas hak. Padahal jelas konsepnya, setiap perbuatan itu awalnya bismillah dan diteruskan dengan kelima lillahi. Artinya bermula daya upaya itu datang daripada zat lillahi ta'ala, karena Allah maknanya bukan kemampuan kita, berarti bisa berbuat dan lain sebagainya. Dan kalau kita merasa mampu, maka saya katakan merampas hak Allah. Ya bukan milik kita. Wajar. Ya kalau bagi Allah, karena dia zat yang maha segala maha. Allah itu tidak ada sifat dendam dan benci kan. Sekalipun kita ambil haknya, Allah tidak pernah marah. Allah tidak benci. Tetapi kegoncangan batinnya kita, diri kita yang goncang dengan sendirinya. Zaman Allah tidak rugi. Jangankan Allah, contoh. Misal aja jangan tersinggung. Misalnya kita maling bela, contoh yang mudah. Sementara bahwa yang kita paling itu tidaklah tahu kita malingnya kan. Tapi goncangnya wong yang kena paling tadi tetap banyak dosa berprasangka, kitanya was-was goncang terus kan. Andai kata tahu, lapor polisi masuk penjara. Goncang dah. Baru ngembek punya uang ini. Tapi karena sudah menjadi ala biasa kita itu, maka seakan-akan tidak masalah. Padahal kalau kita renungkan, terkadang-kadang kita di pasar salah, di rumah salah, dalam ibadah kadang-kadang tidak tenang. Ya karena mengambil hak Allah tadi, merampas. Konsepnya lillahi ta'ala itu lapasnya betul, tapi praktek pada i'tiqad hati pikirnya beda. Sebetulnya kalau sudah lillahi ta'ala, bukan meninggalkan ibadah, tapi kita sadar betul ini dengan Allah kita berlaku. Artinya bukan kemampuan kita. Ya pasti ikhlas ibadahnya. Ikhlas. Sampai kemana tadi? Ayat. Ilmu artinya tahu Allah. Itu tajalli atau kezohiran dalam bahasanya dengan alimannya. Maka bisa mengetahui. Tidak ada pengetahuan kita umat manusia tanpa dengan petunjuk atau aliman Allah. Artinya apapun ilmu yang kita miliki di bidang apapun, terutama di bidang agama, semua itu bukan ilmu kita tapi ilmu Allah. Barang siapa merasa dia berilmu, pasti manusia itu akan ada rasa bangga dengan ilmunya. Pasti ada rasa riak dalam bahasa syariatnya. Kapan keluar jadi ujub, jadi sombong, jadi takabur pada sifatnya. Karena merasa berilmu. Tapi kalau kita sadari ini alimannya Allah, bukan aliman kita, bukan pengetahuan kita mau menyombongkan apa? Ya kan? Maka sebenarnya itu kerusakan ibadah. Gugurnya ibadah itu, amal ibadah itu karena ada rasa sombong, ada rasa riak, istilahnya kan, ada rasa bangga dengan ibadah itu.
maka ternoda. Maka barang siapa berilmu, merasa tahu, alamat itu akan mudarat bagi dirinya dan mudarat di sisi Allah setelah dunia. Artinya tidak ikhlas. Sudah ilmu sama pendengaran Allah, tidak dapat kedua telinga ini daun telinga mendengar tanpa dengan sami'an Allah. Maka kalau kita sadar dengan pendengaran Allah, sebagaimana suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuk hiruk pikuk pada zaman itu yang didengar oleh pendengarannya pada kala itu, dia tidak pernah merasa tersinggung dan tidak berkecil hati, walaupun pada kala itu dia sendiri dan didamping oleh Khadijah yang pertama kali masuk Islam dan Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak pernah kecewa dengan hujatan dan cacian karena dengan sami'an Allah. Kalau itu dia merasa memiliki pendengaran Nabi kita, pasti dia penuh dengan rasa kekecewaan. Karena kita umat Nabi Muhammad, mari kita berusaha mengikuti jejak langkah beliau, yuk dengan pendengaran Allah. Sehingga apapun yang orang hina terhadap kita, kita hanya memandangnya kepada Allah. Sehingga tidak terjadi pro kontra antara satu sama lain. Kita ini sebab terjadi kegoncangan ini karena merasa inilah berebut benar. Kebenaran itu milik Allah. Sami'an sudah sama basor. Nanti kita simpulkan ya. Basor pandangan atau penglihatan Allah. Artinya kedua bola mata ini tidak mampu melihat, memandang atau menyaksikan tanpa dengan zat basirun Allah. Kembali ke Rasulullah, kita tidak basirlah itu Rasulullah. Maka baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah, karena dengan basirunnya Allah, dia mengerti betul Nabi kita Muhammad melihat semua corak ragam hiruk pikuk umat pada kala itu manusia. Baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah yang mulia tidak pernah benci dengan siapapun, walaupun buruknya mungkarnya pada kala itu. Dan Rasulullah tidak pernah merasa dia lebih baik daripada orang itu. Namun kewajiban dia menyampaikan hak dan batil agama yang benar, mentauhidkan Allah. Tidak kuasa dia untuk memaksakan kehendak. Itu sejarah sudah mengutip dalam Sirat Nabawiyah. Bahkan salah satu orang Yahudi pun yang senantiasa menghinanya, yang buta setiap hari dikasih makan pun sambil mengasih dihina, Rasulullah tidak benci sampai dia meninggalkan dunia. Karena dengan basirun Allah, dengan sami'annya Allah, dengan qadirun muridun Allah, dengan hayunnya Allah, dengan alimannya Allah. Jadi ngajak berpikir, kita berpikir diri kita nih kan. Kita umat Nabi Muhammad ini. Permasalahannya kita umat Nabi Muhammad. Ya kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, kita tidak usah mikir lagi. Ya. Jadi kalau dengan basirun Allah, apapun yang diperbuat makhluk ini, kita tidak benci dengan keburukan itu. Tetapi bukan harus kita mengikuti buruk. Secara hukum agama saja sudah jelas. Kita dilarang membenci dan memusuhi, ya kan? Yang diwajibkan itu saling mengingatkan satu sama lain. Loh, kalau kita sampai benci, artinya orang itu berbuat salah, kita ikut juga salah. Ya. Karena benci itu dilarang agama. Ini ngaji diri, ini ngaji tauhid ya, untuk mencapai rahmat. Kasih sayang. Sampai kemana tadi? Basor. Sama basor terakhir yang ketujuh, kalam. Perkataan Allah. Artinya tidak mampu rongga mulut kita ini berkata-kata tanpa dengan zat mutakalliman Allah. Maka kalau dengan mutakalliman Allah, mari saling mengingatkan satu sama lain. Jangan saling memperolok-olok, jangan menyebarkan fitnah,
dan lain sebagainya. Karena Allah tidak pernah memperolok-olok dan tidak menyebarkan fitnah. Bagaimana Ustadz kalau orang fitnah? Ya biarkan saja, itu urusannya dengan Allah. Kenapa kita harus balas fitnah? Ya kan? Manusia yang baik itu, sebagaimana Nabi kita Muhammad, disakiti tidak balas menyakiti. Bahkan disakiti dibalas dengan kebaikan. Tidak perlu orang itu meminta maaf, dia sudah memaafkan. Itulah sebagai umat Nabi Muhammad sebetulnya. Kadang-kadang kita mulai batas. Apa? Allah, Nabi memberikan contoh demikian. Sementara Allah punya sifat ghafur. Sebesar apapun dosa makhluk itu telah bertobat diampunkan Allah. Kita kadang-kadang orang sudah berkali-kali minta maaf pun tidak mampu memaafkan. Siapakah kita ini? Pertanyaan begitu. Allah pun memaafkan, loh kita tidak mampu nih bagaimana? Coba berpikirlah kita di situ kan. Artinya, apakah kita tidak sebagai generasi penerus Fir'aun di zaman modern? Yang merasa congkak, merasa sombong, ya, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pikirkan. Maka tentunya kita belajar tauhid dan toriko ini. Istilah sekarang toriko itu jalan bahasa Arab itu, supaya betul-betul sempurna kalimat syahadah tadi dan betul-betul merasakan, menyaksikan Allah itu senantiasa ada dan nyata pada tiap-tiap keadaan kita. Awalnya merasakan dulu, dari situ baru Allah bukan lagi menyaksikan. Nah, tatkala menyaksikan Allah, maka kembali pada hadis ini, marilah dikatakan awal agama itu mengenal Allah, ma'rifatullah, namanya mengenal Allah. Semakin kalau sudah mengenal Allah, bertambah indah ibadah ini, wajib ataupun baik wajib ataupun sunnah. Karena betul-betul bismillah lillahi ta'ala. Tidak ada harapan lain. Ini maka perlu kita kaji syahadat. Lah kalau sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, betul-betul merasakan, menyadari diri kita tidak memiliki apa-apa. Jangankan untuk mengangkat tangan, berkata-kata, melihat, memandang dan lain sebagainya. Bahkan detak jantung pun tak mampu kita menggerakkannya. Maka kata Allah, baru dalam istilah dan Rasulnya, Rasul bagi kita, benar engkau itu hambaku. Allah jangan nak jadi Rasul ya. Terus studi bandingnya beda, jauh. Kalau Nabi itu engkau Rasulku, kalau kita hambaku. Benar kau hambaku, kata Allah. Ya kami menceritakan ini Pak, Bu, jemaah yang sempat hadir, baik pun yang sudah berbayar ataupun belum. Kami menceritakan dengan asas Quran dan hadis ijma para aulia Allah, para ulama. Karena dia bisa diingkari, al ulama warasatul anbiya, ulama itu warisannya para nabi. Selagi pandangan ulama itu ada asas Quran dan hadisnya Rasulullah, maka bagi kalangan ilmu tasawuf tetap berpegang teguh dengan ijma ulama itu. Ya kalau tidak ada Quran di Quran hadis ya tidak perlu kita ikuti, walaupun dia ulama kan. Misalnya kata ulama, yuk kita perang ke sana kan, misalnya kan. Tidak sesuai dengan azasnya, jangan galah. Iya, itu nak pun gantung diri namanya. Samina wa atona ya betul, tapi ada azas-azas Quran dan hadis. Nah, kita simpulkan dulu 7 sifat tadi. Kudrat, kuasa Allah, iradat, kehendak Allah, kenyataan qadirul murid, ilmu hayat, hidup Allah, kenyataan hayu. Kemudian ilmu tahu Allah, kenyataan alima. Ilmu sama pendengaran Allah, kenyataan sami. Basor, pandangan Allah, kenyataan basirun. Kalam, perkataan Allah, kenyataan kedengaran daripada mutakalliman, ya kan? Pertanyaannya itu kan ada pada kita dekat kan? Maka kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib.
Dan kalau menanyakan tentang aku, katakan aku dekat. Nah, dekat dah itu, nyata kan? Sementara Allah itu zat wajib wujud, hakiki mutlak bernama Allah. Dia yang wajib ada, pasti ada, mustahil tiada. Yang benar-benar ada, tidak berubah-ubah, tidak bertambah-tambah. Yang nyata dekat kepada kita. Yang mana? Itu 7 sifat tadi. 7 sifat. Bila yang kami sampaikan itu baik, maka dipetik hikmahnya dan direnungkan. Dan bila dianggap itu tidak tepat, maka ya disingkirkan sajalah istilahnya kan. Namanya kita manusia, ya berbeda pendapat, ya silakan saja, tetapi jadikan sebagai rahmat dan kasih sayang, jangan dijadikan sebagai perpecahan. Dan kita menyambut Ramadan ini, yuk mari saling memaafkan satu sama lain, baik secara zahir batin, baik pun bertetangga, kan, berkeluarga, kan, bersahabat dan lain sebagainya. Karena tidaklah adil berpuasa tatkala masih belum saling memaafkan satu sama lain. Demikian saja. Marilah kita membaca selawat atas Nabi. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala dzikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil mala'i ala ila yaumiddin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Hasbi Rabbi jalalullah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ghfir li ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jburna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi bi'atiqad wa bihaqqi bitauhid wa bihaqqi bil iman wa bihaqqi bil ma'rifah wa bihaqqi bil islam wa bi Muhammadin nabiy wa bil yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masyaallah kana lam yasa lam yakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Rabb ya Karim ya Rabb ya Karim ya Rabb ya Karim ya Rabbur Rahim ilallah.
Masya Allah kanal mu'minin rahmatillahi wa karamihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilallah